cek apa namanya? Enggak, Pak. Kalau delay nggak ngaruh ke pola, nggak ngaruh ke apa-apa. Oke. Ngaruhnya cuma ke itu aja, kecepatan. Kecepatan, iya. Soalnya Iya. juga terlalu saya cenderung sukanya sedikit lebih cepat tapi tidak terlalu cepat dan tradingnya tidak terlalu lama, profitnya kecil gitu. Lebih asik kalau saya seperti itu. Betul. Menilainya. Ya kan itu menyesuaikan aja gitu. Kalau kan di sini juga kan ada banyak pengaman ya Pak ya. Makanya kita juga sediakan delay gitu. Soalnya saya lihat di board ini walaupun di setting short sama boomnya sulit dipakai karena merah hijaunya nggak bisa ketebak. Nanti jangan salah-salah shoot pas prediksi hijau tapi merah nanti tambah kacau ininya. Ya makanya saya sering ngeinin juga pahami pola gitu. Soalnya hampir-hampir sama gitu loh Pak. Maksudnya pola di CS 40-an tuh hampir sama kayak gitu. Misalnya setelah keluar merah sekian ada hijau berapa, setelah hijau berapa sekian, Oh misalnya iya. ada merah sekian gitu loh. Oh iya betul. Terus ada Di tanda-tandanya itu merah kita ini perhatikan mulai. main. Oh iya betul. Itu juga perlu diperhatikan settingan CH-nya ini ya. Nanti bisa kita baca prediksi pergerakan ininya. Betul. Hasil. Oh iya. Oke, saya baru sedikit ada bayangan tentang penggunaan shoot sama boomnya. Nah ini kalau apa ya? Makanya kalau loss itu jangan mungkin iya apa ya Bang ya, setiap orang juga mungkin pengennya emang profit gitu kan ya. Kalau loss emang agak kesel juga gitu kan ya, tapi kita kan maksudnya dari loss itu kita jangan sampai terbuang sia-sia gitu, dogi kita jangan sampai terbuang sia-sia. Maksudnya kayak gimana, jadi kita setiap kali misalnya udah kena loss kita pelajari dulu gitu polanya tuh, ke bawah kita scroll lagi. Misalnya kita kejadian seperti ini berarti kita antisipasinya harus kayak gimana nih gitu. Gitu loh, Mas. Jadi kita biar misalnya kita dihadapin dengan pola seperti itu lagi, dengan skema seperti itu, kita udah siap mengantisipasinya gitu. Benar. Terus aktif user today yang 165 ini apa ada pengaruh? Oh itu mah enggak Pak, itu kan Apa ini user fungsinya? yang aktif Pak, pengguna per hari. Oke, Ini tombol udah. reset ini gimana? Apa fungsinya tombol reset? Nah kalau tombol reset ini tuh buat ngeriset loh Pak, membalikan gulungan ke base trend. Kita mulai aja ya. Halo. Kita Saya mulai aja ya. Udah malam nih ya. Nanti keburu malam. Oke, siap. Saya mute all dulu semua ya. Oke. Kita sediakan buat sesi tanya jawab ya. Ada aja yang tadi bilang tamat. Apa tuh aku yang bilang ke dia? Putra ke kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya di Zoom malam ini. Kita sebenarnya temanya di sini Zoom-nya mau ke strategi ya, sesuai janjian yang Zoom sebelumnya. Kita akan membagikan Zoom ya sesuai agenda, maksudnya sesuai agenda ke member kita tuh. Jadi ada Zoom buat pemula, ada Zoom yang buat yang udah mulai paham gitu ya, ke nanti kita bahasnya ke arah soal strategi. Mungkin untuk sekarang mungkin kita penyesuaian dulu. Mungkin untuk kali ini masih ada toleransi buat pemula yang masih emang belum paham fitur gitulah. Ya nggak apa-apa gitu, tanyakan aja dulu gitu ya. Mungkin nanti buat kedepannya kita udah full ya, maksudnya nanti saya infokan lagi di grup, maksudnya kita nanti udah full
kalau kita bagian sesi strategi itu nggak ada lagi orang yang boleh tanya soal fitur gitu. Kalau nanti buat pemula gitu, nanti kita ajarkan materinya khusus buat pemula gitu. Kalau ke yang misalnya kalau udah yang mulai paham, nanti kita larinya ke strategi gitu. Tapi mungkin untuk kali ini penyesuaian ya, penyesuaian nggak apa-apa lah gitu ya, toleransi dulu. Nanti saya infokan dulu. Emang saya juga apa ya? Mungkin teman-teman kurang ini juga saat saya menginfokannya ya gitu. Nah, jadi kita di sini nanti akan belajar ya bareng-bareng teman-teman ya gitu. Kita juga di sini kan kadang ya apa setiap kali saya ikut kita ngadakan Zoom gitu ya. Mungkin cuman beberapa orang yang masuk gitu ya, cuman ada sekitar ya 20-an gitu ya. Padahal di grup itu banyak orang gitu ya. Tapi pas giliran di grup apa ya ngomel-ngomelnya gitu ya, kayak yang gimana gitu. Padahal Zoom ini penting banget gitu kan ya buat teman-teman ya atau buat member Andros gitu. Ini sangat penting banget karena kita juga di sini sama-sama belajar langsung gitu, ada live trade-nya juga, jadi biar nggak ada lagi yang salah paham gitu soal apa ya fungsi fitur gitu. Masih ada aja. Nah, mungkin saya lihat-lihat di sini ya yang ikut Zoom mungkin kebanyakannya yang baru ya. Kebanyakannya yang baru. Nah, jadi nitip juga ke teman-teman ya, saling mengingatkan ke temannya lagi juga gitu ya, yang ada di grup atau mungkin teman tetangga atau teman main, teman ngopi apa, untuk mengikuti setiap Zoom-nya gitu. Karena di sini kita belajar benar-benar belajar gitu, maksudnya lebih jelas lagi dibanding cuman sekedar teori yang disampaikan oleh pesan chat gitu. Nah, oke, berhubung kita langsung ke ini aja ya. Nanti kita ada live trade. Mungkin kalau ada yang masih nanya pemahaman soal fitur juga nggak apa-apa lah, toleransi dulu ya mungkin buat kali ini. Nanti saya infokan dan menegaskan kembali ke teman-teman yang ada di grup gitu ya soal Zoom ini gitu. Maksudnya setiap hari apa buat pemahaman apa, hari apa buat pemahaman apa kayak gitu. Nah, biar lebih jelasnya nanti kita langsung ini aja ya. Kita langsung live trade biar lebih jelas gitu. Halo monitor Mas Koko. Udah siap Mas? Bentar, nunggu masuk ke botnya. Apa tuh balance-nya? Belum masuk? Oke. Belum. Nah, oke teman-teman, sambil nunggu ini dulu ya, sambil nunggu balance-nya masuk, kita ke ini dulu ya. Saya langsung buka sesi tanya jawab dulu ke teman-teman. Mungkin saya lihat-lihat di sini penggunanya baru ya, yang ikut Zoom ini saya baru lihat hampir apa kebanyakannya baru gabung Zoom gitu ya. Oke, silahkan teman-teman kali barangkali ada yang mau ditanyakan soal ini buat Andros, boleh. Halo? Halo Mas Amda? Monitor? Halo, halo. Ya, gimana Mas? Ada yang ditanyakan? Begini. Anunya strategi ya. Ya, tapi untuk buat kali ini nggak apa-apa Om. Itu toleransi. Enggak, maksudnya saya mau tanya soal
pembacaan pola itu. Maksudnya supaya bisa tahu mana caranya kita membaca pola yang nanti misalnya kita main di chat 40 sampai 49. Nanti kita mau tahu merah itu berapa keluar hijau, berapa keluar merah, gimana cara kita tahu. Kayak saya rasa itu aja, makasih. Oke, terima kasih Pak Hamda ya. Mungkin kalau ke pemahaman pola ya, itu kita ngambilnya itu dari sering kita main, gimana pengamatan kitanya juga, gitu ya. Ya, lebih tepatnya pengalaman lah gitu ya, pengalaman kita main di chance tersebut gitu ya. Kita juga nggak bisa instan gitu ya, nggak bisa instan, maksudnya langsung paham pola di chance sekian dengan sekali 2 kali main gitu. Ya intinya kita emang benar-benar belajar di pengalaman gitu. Tapi artinya jam main juga menentukan ya Mas ya. Betul Om, betul. Tapi di sini juga ada apa ya, indikator-indikatornya gitu di setiap chance. Maksudnya indikator setiap kali ini mau naik merahnya, gimana prosesnya gitu. Itu ada Om. Nanti kita sampaikan sambil live trade ya, biar enak ya. Habis live trade nanti kita. Iya Mas. Kita pasti bahas itu Mas. Saya tunggu. Siap. Itu jam terbang emang ngaruh banget Om. Ngaruh banget. Iya. Soalnya ini saya masih main di titik ini Mas. Saya nggak ngerti. Saya ikut bisa diulang kalau udah pro reset ulang kan artinya pro bisa tinggal di saldo. Kalau mining kan istilah kalau agak cepat lah, kalau sekitar 1 jam main bisa dapat sekian persen. Tuh. Samda ini ngomong dari di mana ya Mas? Saya di Sulawesi Mas. Sulawesi ya, iya logatnya saya ini. Di mana ya Mas Sulawesi Mas? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Di mana? Iya. Di Sidrap. Sidrat. Iya. Gimana Mas kalau di sana? Sidrap. Ya soal trader gimana Mas? Banyak nggak di sana? Kalau trader di sini masih kurang Mas, artinya cuman berapa orang saja yang bisa masih saya juga lagi coba-coba cari teman di sini yang bisa buat trading. Kalau di sini daerah sini cuma masih saya doang Mas. Oke, mungkin Mas ini di grup berapa Mas? Saya ada di grup yang Andros Dogecoin itu kayaknya. Yang awal-awalnya itu. Ya. Ya Andros Dogetrade. Nanti saya coba PC saya ya Mas ya. Nanti emang di sekitaran situ mungkin agak jauh juga Mas. Iya tapi benar. Saya ada kok trader di situ, kenalan. Oh ada di sini ya Mas ya? Ada Mas. Di daerah main di daerah Makassar, di daerah apa namanya tuh? Ada. Ya pokoknya doakan Makassar. Iya. Wah, Makassar jauh Mas. Di sini masih ada 300 km dari tempat saya. Ada yang di Makassar Selatan ada. Tapi saya lupa gitu nama daerahnya. Oh iya. Iya. Mungkin doakan terus Andros mungkin ya Mas ya. Mungkin supaya mudah-mudahan kita juga bisa garap ke sana nanti ya ke daerah Amin. Sulawesi ya gitu. Amin. Pokoknya kita juga pasti apa ya, kita melayani member gitu. Biar kita bisa bareng-bareng jumpa juga buat belajar bersama gitu ya Mas ya. Iya siap. Ya kita sekarang lagi fokus dulu daerah Jawa Mas. Oh iya nggak apa-apa Mas, saya ikut meeting juga nggak apa-apa. Yang penting artinya ilmunya bisa nambah-nambah lah. Siap Om. Syukur-syukur kita juga bisa bikin kantor cabang di sana ya Mas ya. Mudah-mudahan. Iya, doakan saja support terus Andros ya. Iya, semoga sukses Mas. Amin.
Makasih Mas Amda. Oke, buat yang Yo. lainnya mungkin ada yang bertanya? Silahkan, mau seputar Andros boleh, mau tanya soal apa boleh, mau soal fitur juga boleh. Halo, Ya, halo. saya mau tanya ini Mas, apa sama itu tombol reset sama reset Marty if win itu? Kalau mungkin reset yang lebih besar itu sampai reset ke chain-nya. Bisa jelasin nggak apa bedanya? Oke, siap Mas. Nah, di sini kan ada reset Marty if win, ada reset win trade ya. Mhm. Nah, kalau ada tombol reset yang di sini, ini buat reset kita manual gitu. Kita klik reset, itu akan nge-reset gitu. Nah, sedangkan di yang reset Marty if win ini, kita ini bisa tentukan gitu. Contoh kita isi 2 ya atau 3 misalnya. Nah, ini artinya kalau kita di sini isi 3, jadi kita setelah mendapatkan 3 kali hijau yang beruntun, nah gulungan keempatnya itu akan kembali lagi ke base trade, nge-reset, kembali ke base trade, ke angka yang kita tentukan di base trade ini. Di sini. Ini juga kita bisa rubah. Terus Sesuai ini yang di reset gimana Om? kalau coba kembali di reset tadi. Tombol yang reset biar kelihatan resetnya. Nah, yang reset ini kalau kita reset apa saja yang berubah? Apakah change 446 ini ikut berubah atau cuman pola tradingnya saja yang berubah? Kalau reset yang tadi kan kita tentukan 1 kali win-nya, reset lagi atau bikin 4 di sana, 4 kali kemenangan baru ke base trade lagi. Apa beda resetnya ini? Apakah Enggak, kembali Om, ke settingan awal sama ke ini nggak ngaruh Om reset ini. Jadi reset ini cuma mereset gulungan trade, nilai trade yang di sini Om. Oh, oke. Nah, misalnya kini di gulungannya ini udah menyentuh angka 4 misalnya. Terus kita didapatkan di hijau misalnya nih ya, hijau di angka 4, gulungannya udah mulai naik. Kita udah profit juga ya, udah dapat 4 di sini trade-nya. Profitnya itu tergantung ke chance. Nah, kita reset Mas gitu ya. Nah, setelah kita reset ini gulungannya akan kembali lagi ke base trade awal gitu Mas. Gitu. Iya, ya. Begini Mas, berarti artinya begini ya Mas ya. Mohon dikoreksi. Kalau kita di setting di reset if win-nya itu 4 kali win, kan gitu. Prediksi kita kalau kita set ke 4 berarti tick kelima itu sudah ke base awal. Semisal kita lagi main kita setting 4 tick ya. Jadi tick kelima kembali ke base. Misalkan kita cukup menutupi minusnya. Berarti kalau kita pencet reset, berarti tick 4 udah ke base awal gitu Mas ya? Betul. Betul Om. Oh ya. Nah, kalau reset win trade ya Om, kalau reset Berarti kalau kita sendiri pakai di reset, berarti kalau kita setting reset if win-nya itu 1, berarti kita nggak usah pakai ini karena sudah sekali tick menutupi minus, jadi kita jarang pakai yang itu artinya Mas ya? Yang ya, reset kalau tadi secara misalnya manual itu ya? kalau reset Marty win-nya diisi 1, itu mau nutup atau enggak setiap kali dapat hijau itu ngereset Om. Ya, betul. Ya, saya paham. Nah, kalau win trend itu ini nilainya Om, lebih ke nilai. Contoh kita di sini tulis 3 misalnya ya. Nah, setiap kali trennya di sini gulungan trennya udah menyentuh angka 3 atau lebih gitu. Nanti ini ngereset otomatis Om. Kalau ini ke gulungannya. Bentar. Mau ke gulungan ke 1, mau ke Ya. gulungan kedua, pokoknya kalau udah menyentuh angka 3 atau lebih, itu akan ngereset Om. Oh, oke. Ya. Oke, saya paham yang itu. Kalau kemarin itu apa sebab di mana kira-kira kesalahan setting sehingga saya itu dapat hijau tapi kondisinya minus, artinya hijau itu tidak menutupi minus saya yang sebelumnya. Yang mana kira-kira settingan yang kurang pas? Itu menggunakan chance Marty berapa? win
Lupa saya change-nya. Lupa. Lupa saya itu apa. Ya, itu saya lupa. Iya. Apa Oke, Mas Koko, monitor, Mas settingan Koko. Marti Win Marti loss-nya mungkin kira-kira? Iya. Oke, monitor, Mas. Udah masuk, Mas? Udah masuk. Oke. Langsung aja, Mas. Share screen. Oh iya, sih bentar tak copy dulu. Soalnya Pak, saya pakai HP, Mas. Halo. Halo, Mas. Ya, udah kelihatan, Mas. Ya, pakai HP, Mas. Iya. Laptopnya lagi itu error. Ini udah kelihatan, Mas? Enggak kelihatan jelas, Mas. Kecil. Belum kelihatan semua. Cuma 2 kolom yang kelihatan. Mas Koko boleh di stop. Gini aja. Ya. Diredemkan ke sini aja, Mas. Di stop share screen dulu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ya wes tak redem ke Mas Gugum ya. Ya, siap, Mas. Oke, siap. Oke. Tak keluar dulu. Kirim ke WA, Mas. Oke. Oke, sudah. Sudah, Mas Gugum. Ya, Mas, saya masukkan dulu ya, Mas. Bentar.
Nah, udah kelihatan kan? Lihat ya. Ini iya baik. Sabar. Oke, ini udah masuk ya. Nah, kita di sini akan main di chance. Kita akan coba main di chance ini dulu ya, chance tengah ya. Kita di sini akan belajar dulu riset manual ya, buat riset manual. Itu yang coret-coret tolong dihapus dong. Muhammad Khairi, itu yang coret-coretnya tolong dihapus dong. Oke, makasih. Nah, saya akan ini menggunakan settingan 4143 ya, dengan delay trade 2102, Marty win 100%, dan Marty loss-nya 100%. Kita akan pasang profit global, kita ngambil 2% aja dulu ya. 2% dari 100 doge kan 2 ya. Jadi kita di sini kalau profit global ini bukan persen ya, tapi per doge gitu. Kalau kita isi 5 ya 5 doge. Kalau kita isi 2 ya 2 doge. Oke, kita klik start ya. Sini saya akan apa ya? Coba ngebum ya. Shoot. Oke. Saya dapat profit global. Terlalu sedikit mungkin ya pasangnya ya. Kita start lagi ya. Jangan kita start lagi. Kita jalan sedikit dulu. Tanpa shoot boom yang ini ya. Nah, ini gulungan udah mulai naik ya. Gulungannya udah mulai naik. Takut dihajar merahnya naik juga nih. Iya kan naik. Kita reset. Sekali lagi ngereset. Kita stop dulu ya. Mana? Jadi kita reset dulu ya. Gulungan udah mulai naik.
Oke. Kita ke bawahin dulu lagi ya. Nah, di sini kita main chance 41-43. Cara ngitung chance-nya kayak gini. Di sini kita tulis pertama chance 41. Oke, buat penerapan chance juga ya. Ini chance yang kanan itu harus lebih besar atau sama dengan dari dibanding yang kiri gitu. Jadi ini nggak bisa 41-40, nggak bisa gitu. Jadi harus sama dengan atau enggak lebih besar. Gitu. Itu penerapan chance. Oke, cara menghitungnya mungkin kita tambahkan ya teman-teman. Jadi 41 tambah 43 itu 84. Nah, 84 dibagi 2 itu 42. Jadi kemungkinannya 42% kemungkinan hijau dan 58% itu kemungkinannya merah. Gitu. Itu pola yang akan terjadi gitu. Setidaknya yang akan keluar. Kita main di chance di sini, main di chance 40. Ini saya pasang base trade 0,30 di belakang koma ya. Nah, base trade ini yang akan muncul pertama di sini. Gitu. Nah, ini dari chance 40 sifatnya kayak gini. Gitu. Hampir sama kayak gini. Nah, di chance 40-an itu ya, ini ya teman-teman, kita di sini ada trade status gitu. Nah, di sini. Nah, trade kita itu harus sambil kita main, kita harus juga memperhatikan trade status di sini. Gitu. Untuk apa sih kita memperhatikan trade status di sini? Nah, jadi trade status di sini tuh ada win. Ini win terbanyak kita selama kita main, dan ini loss terbanyak kita selama kita main. Di sini kita dapat 3 kali win selama kita main tadi di chance 40-an dan dapat 5 kali loss streak. Nah, terus indikatornya apa aja sih gitu ya yang bikin saat merah itu mau melonjak naik gitu. Kita harus benar perhatikan gitu ya. Ini saat win di sini udah mulai naik, ini juga loss streak-nya pun akan siap-siap harus naik gitu. Contoh. Nah, di sini biasanya indikatornya nih. Di sini win streak pertama kita cuma dapat 1. Di pertama kita pas main di gulungan sampai sini. Di gulungan yang ketiga, di sini cuma dapat 1. Terus kita naik nih jadi 2. Win streak-nya. Dan merahnya pun naik jadi 5. Kita juga di sini memperagakan shoot ya. Kita terus mulai lagi dari sini. Ini kita juga dapat 1 win loh. Dapat 2 win. 3 kali win. Itu win streak-nya naik dan merahnya pun naik jadi 4 di sini. Sini juga udah dapat, kita dapat lagi win 3. Dan dapat 2. Ini naik lagi. Nah, indikator mungkin di chance 40-an, indikator yang sering terjadi merah itu akan naik kurang lebih seperti ini. Jika kita mendapatkan loss streak-nya misalnya di 4, terus setelah itu dapat hijau 1 atau 2. Hijau 1 misalnya. Merah 4, hijau 1, terus ada merah 1. Nah, ke depannya itu pasti ada merah 2 atau ketiga dulu. Merah 2 atau 3, nanti itu setelah 3, itu akan naik bisa ke 4 lagi, bisa juga ke 6, dan bisa juga ke 5. Kalau di chance 40-an ya, kita bahas seputar chance 40-an. Nah, itu mungkin tanda-tandanya merahnya akan naik. Misalnya setelah loss streak 6 juga nih. Misalnya dikasih hijau 1, merah lagi 1 misalnya. Terus ada hijau 3, terus ada hijau 2. Nah, setelah itu ke atasnya pasti naik lagi ke 3, bisa langsung ke 5, langsung ke 6. Harus benar-benar memperhatikan itu gitu.
Nah, terus saya juga di sini memperagakan fungsi shoot ya. Di sini. Nah, ini saya nge-shoot terus kena merah. Ini kena merah seperti ini bukan berarti kita salah prediksi gitu. Tapi ya kalau di chess 40-an, strategi saya biasanya kalau mau main shoot atau boom, saya biasanya hajar di awal, di tengah, sama di akhir. Akhir kita mau beres gitu. Nah, kenapa saya hajar di awal kalau di chess 40-an? Karena di chess 40-an itu kalau merahnya kita pasti di awal-awal game itu kita nggak bakalan merahnya naik sampai ke 7, ke 8 gitu. Atau selebihnya. Kita juga harus memperhitungkan modal, teman-teman gitu. Nah, di sini kalau saya misalnya saya tadi di sini saya memprediksikan ini merahnya nggak bakalan lebih dari, misalnya kan pasti ya tadi saya nggak bakalan lebih dari 7 gitu ya. Jelek-jeleknya itu 6 atau 5 gitu. Jelek-jeleknya. Saya dapat 2 kali merah. Ini kalau saya di 2 merah ini berpikir walaupun saya dihajar 6 merah, tuh, modal saya masih kuat. Tuh 2, 3, 4, 5. Kita dihajar di 5 di sini. Mau dihajar 6 merah pun, di sini masih modal saya masih kuat. Gitu. Kita juga makanya kita harus sambil ngitung gitu. Kita menggunakan marty win berapa, marty loss berapa, gitu. Nah, hitungan marty loss ini dari merah ke merah dan juga dari merah ke hijau. Itu hitungan marty loss. Nah, sedangkan marty win itu hitungannya dari hijau ke hijau dan juga hijau ke merah. Ini masih marty win di merah yang pertama ini. Di merah yang kedua dan ketiga ini hitungannya udah marty loss. Sini masih marty loss, dari 2 sini ke 4 ini masih marty loss, dari 4 ke 8 itu hitungannya masih marty loss. Nah, dari misalnya dari sini ke sini juga marty win ini. Tapi kita klik reset di sini. Oke, misalkan saya kasih contoh di sini misalnya kita dapat 6 merah. Ya, ini kita dapat 5 ya. Tadi 1 2 3 4 5. Kita harus sambil ngitung. Kita shoot 1 gitu. Merah ketiga kita di 1, merah keempat 2. Kita sambil ngitung gitu. Kan naiknya per 100%. Nah, 8. Misalnya di sini habis merah nih, masih merah 8. Di sini di sini 6 ya, berarti golongan ke-6. Golongan ke-6 merah, kalau ini merah, di sini di 16 pun saya masih kuat gitu. Dan profitnya juga pasti lebih banyak gitu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan kita menggunakan marty loss berapa. Kita harus bisa ngitung loh teman-teman gitu. Jadi modal kita kuat enggak nih, modal kita kuat enggak nih, modal kita kuat enggak gitu. Kita jadi kalau mau main shoot boom atau enggak main gulungan juga gitu, kita harus benar-benar bisa ngitungnya gitu. Kan sekiranya kalau kita gulungannya misalnya kita dengan modal di sini kita udah minus 7 ya. Ini misalnya kita dengan modal 20 misalnya ya. Modal 20 doge misalnya. Ini gulungan ke-5 kita misalnya udah trade-nya ini udah 4 nih. Misalnya kalau teman-teman itu setidaknya kalau nggak pengen ambil semua gitu. Teman-teman harus menyisakan minimalnya 3 kali langkah. Gitu. 3 langkah kayak gimana sih Mas maksudnya gitu. Ini misalnya kita udah dihajar merah 5 gitu ya. Kita maksudnya kita analogikan kita udah lama main ya. Ini kan kalau di chess 40-an ini bisa naik sampai ke 12 ke 16 bahkan gitu. Bahkan ke 20. Satu juga bisa seiringnya waktu berjalan gitu. Nah, misalnya kita udah dihajar merah nih, ini merah ke-5, misalnya kita modalnya 20 ya, merah ke-5 itu 4, merah ke-6 8. Nah, kita itu kalau misalnya di sini gulungannya udah 4, merah ke-5, kita misalnya dengan modal 20, nah di sini tuh
mau nggak mau, kalau kita nggak pengen ambil semua, kita udah di reset aja gitu. Tapi hitungannya nanti akan cut loss gitu. Kita akan rugi gitu. Kalau kita reset di merah atau ini, kita akan rugi hitungannya. Kalau di reset di merah. Itu di chance 40-an ya, teman-teman. Terus matanya, Mas. Nah, terus kita juga nanti ini kita bahas apa aja sih Om gitu ya kan, di sini ada pemicu gitu ya, pemicu pola. Nah, kita ini pertama, kalau akun kita masih fresh, device kita juga masih fresh, broker akan ngasih kita pola dengan pola yang masih level mudah gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak ada yang namanya broker itu lagi galak, misalnya brokernya lagi nggak baik gitu, misalnya marketnya lagi jelek, nggak ada teman-teman. Market sama harga doge, harga sama doge itu ke pola nggak ngaruh sama sekali. Gitu. Yang ada itu yang harus kita benar-benar sadari itu pola yang diberikan broker gitu. Pola yang diberikan broker seperti apa? Gitu. Ini pola pola broker misalnya kita dibagi menjadi 4 bagian ya. Pertama pola mudah, pola menengah, pola tinggi, dan keempat pola expert. Gitu. Kita bagikan aja ya. Kalau karakter di chance 40-an, kalau karakter di chance 40-an, di pola mudah ini merahnya 4. Kalau merahnya berhenti, maksudnya loss streak terpanjang kita di 4, itu paling banyak, itu kita masih di level yang mudah. Nah, kalau loss streak kita udah naik ke 5, ke 6, itu pola medium, itu pola tengah. Nah, kalau kita udah diberikan udah lebih dari 6, misalnya 6, 7, 8 sampai 9, itu udah ke level pola susah. Kalau dari ke 16 udah loncatnya ke 16, apalagi sampai ke 20-an, itu polanya udah expert, teman-teman. Gitu. Nah, terus indikatornya apa aja sih yang menyebabkan kenaikan pola ini terjadi gitu. Nah, yang pertama, akun tersebut udah mendapatkan profit sebelumnya. Kalau akun tersebut udah profit dari lebih dari 50% atau enggak kita ambil ininya 30%, itu udah wajib banget ganti akun. Kalau pengen polanya agak fresh lagi gitu. Terus device juga sedikit ngaruh, itu ngaruhnya nanti juga ke IP address juga gitu. Kalau kita misalnya menggunakan HP atau laptop baru, kita pakai trading, biasanya pola-polanya itu akan mudah dulu gitu. Lebih fresh. Nah, terus kita juga kalau pengen lebih fresh lagi, kadang saya juga kan sering ngingetin di grup ke teman-teman, jedanya berapa lama sih? 3 jam gitu kan. Biar kita agak fresh lagi polanya. Nah, sedangkan apa aja sih pemicu pola ini bisa naik gitu. Nah, pemicu pola ini naik, yang pertama itu main shoot boom. Shoot sama boom itu pemicu kenaikannya pola dari level mudah ke level medium, itu polanya cepat naik gitu. Kalau kita dari medium kita main shoot boom itu ke hard, itu akan cepat juga gitu. Itu salah satu penyebabnya. Itu nomor 1. Dan nomor kedua, penyebab pola naik juga itu ya, itu durasi kita main. Selama kita makin lama kita main gitu, itu kenaikan pola juga akan terus naik. Kita harus memperhatikan itu. Oke. Tadi juga udah 3 berarti ya. Pertama ya karena gara-gara akun. Keempat berarti. Pertama gara-gara akun,
gara-gara device juga ya, device IP atau alamat IP juga, shootboom, durasi. 4 itu yang pemicu kenaikannya pola. Gitu, teman-teman ya. Ada 5 deh, 5. Satu lagi, main kita monoton. Kita nggak boleh monoton mainnya. Misalnya setiap ada 2 riset, kita pokoknya mungkin teman-teman juga ngerti ya, maksudnya monoton di situ kita mainnya kayak gitu aja gitu. Misalnya kita nyari 2 hijau baru di reset, 2 hijau baru di reset. Nah, itu. Nanti broker ke depannya nggak akan ngasih 2 kali gitu. Broker itu selama kita main, itu broker itu mantau dan juga nanti kita ngasihkan pola-polanya yang berbeda gitu. Makanya cara main kita jangan terlalu monoton. Itu. Yang beberapa penyebab kenaikannya Ostri. Kenaikannya pola. Nah, dan juga ada apa aja sih gitu ya buat antisipasinya gitu. Oke. Yang jelas-jelas di sini ya teman-teman di Andros ini ya, atau enggak di robot-robot lain juga ya, mungkin yang berhubungannya seperti kayak gini itu hampir-hampir sama gitu, polanya ke apanya gitu, hampir sama teman-teman. Nah, dan juga di semua robot juga mungkin ya, kalau di Andros juga gini, itu profit itu berbanding lurus sama risiko teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ambil resiko yang tinggi gitu, resiko yang tinggi itu mau nggak mau teman-teman profitnya juga harus menerima gitu, walaupun sedikit-sedikit gitu. Yang penting konsisten. Oke, yang penting konsisten, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau teman-teman emang pengen nyari profit globalnya besar gitu, atau keuntungannya lebih besar, ya itu sangat berbanding lurus banget sama resiko. Gitu. Oke, contohnya di mana? Contohnya di sini. Kalau di CAS 40-an, cobain aja teman-teman ya. Setiap kali gulungan menyentuh 0,2 atau lebih saat hijau, itu riset aja. Kalau pengen nggak mau ngambil resiko yang sangat besar gitu. Gulungan udah nyentuh ke 0,2 atau lebih, saat ketemu hijau itu riset. Kalau teman-teman nggak mau ngambil resiko, nah di sini saya coba ambil resiko. Gitu. Saya coba ambil resiko dan di sini kena merah 4 dan di sini gulungannya udah nyampe ke 3,2 dan minusnya pun di sini udah nyampe ke 5 doge. Gitu. Tapi di sini saya dapat hijau di gulungannya. Setelah 4 merah dapat 6, kita di sininya di profitnya kasih 7 dan seasonnya keuntungan kita ini 1,8. Ini udah menutup semua kerugian. Di sini kerugian kita minus 5,902. Kita dikasihnya 7,786. Ini profitnya. Jadi profit yang kita dapat segini. Dari profit yang kita dapatkan dari sini, itu dikurangin ini, profitnya ke sini. Ini nanti masuk ke profit global ini. Gitu. Nah, oke, mungkin kita bahas langsung ke penyesuaian Marti. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat ya, kalau ada yang main di chance kecil, itu Martinya kecil-kecil, kadang juga ada yang 100, ada. Nah, kalau di chance 40-an ini, kalau chance 40-an ini, kalau pengen 1 kali nutup, dapat 1 kali hijau nutup, itu minimalnya Marti loss-nya itu 80%-an.
80%-an marti loss di sini. Ini udah sekali hijau nutup di chance 40-an. Beda lagi kalau kita main di chance besar. Dengan 100 pun itu nggak akan nutup kalau kita main di chance besar. Oke, maksudnya nutup kayak gimana sih gitu ya. Nah, seperti ini. Kita di sini udah minus 7. Minus 7. Dapat 1 kali hijau. Kita ini menutup semua kerugian plus profitnya nih. Nah, oke, bisa kita bandingkan. Di sini gulungannya 6. Gulungannya 6, profitnya kita dapat 1,8. Di sini gulungannya udah nyampe ke 8, kita profitnya jadi 2,4. Tapi ini juga ngambil resiko. Gulungannya udah 8. Inilah apa ya? Tadi ya fakta dari saya menyebutkan profit itu berbanding lurus sama resiko. Oke, mungkin ada tadi saya yang ngeriset di gulungan kecil. Nah, ini saya riset di gulungan kecil. Profitnya pun segini. Tapi kalau kita udah gulungannya besar, profitnya besar. Kita ngambil risiko di gulungan kecil, kita riset, profitnya kecil. Gitu. Itulah alasannya kenapa saya sebutkan tadi profit itu berbanding lurus sama risiko. Oke, mungkin saya juga sering lihat di grup ya pembahasan teman-teman. Mungkin ada masih yang keliru juga soal penyesuaian marti. Penyesuaian sama marti ya. Itu sebenarnya marti juga itu gimana tergantung kita main gitu. Nah, di sini di chance 40-an kita menggunakan marti loss-nya 50%. Bisa nggak sih Mas Gugum gitu? Bisa. Tapi 1 kali hijau itu nggak nutup kerugian berapapun merahnya. Minimalnya itu kita harus dapat 2 kali win secara beruntun kalau pengen menutup kerugian plus profitnya. Kalau di chance 40-an. Nah, kadang teman-teman juga ya mungkin yang sering ada banyak yang bertanya atau ngejapri saya, Mas minta settingannya dong, Mas minta settingannya dong gitu. Nah, kadang saya juga suka bingung gitu mau ngasih settingan kayak gimana. Makanya saya suka tanya dulu, Mas pemahamannya udah sampai mana gitu. Om pemahamannya udah sampai mana gitu. Nah, misalnya, oh saya udah pemahamannya di chance 40 udah lumayan soal kepolanya. Nanti saya kasih gitu. Saya kasih. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat kalau ada yang bilang jawab apa ya, modal kita itu menentukan nggak sih gitu profit global ini, ke profit kita. Nah, kan di sini teman-teman kita juga lihat ya, di sini kita bisa menahan merah. Saat kita bisa nahan merah, saat modal kita masih kuat, saat dapat hijau, kita dapat profit. Gitu. Makanya jangan sampai teman-teman kayak gini loh, dengan modal sedikit gitu, profit teman-teman pengen banyak gitu. Emang mungkin ya setiap orang juga pengen seperti itu gitu, modal sedikit, profitnya banyak. Nah, itu tuh sebenarnya bisa jadi salah kaprah juga gitu. Kalau untuk emang belum ngerti banget gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah mulai paham banget gitu soal Andros ini, itu kita mau cari profit 100%, 200%, itu pun nggak nutup kemungkinan gitu. Oke, mungkin di sini Mas oke, mungkin saya cukupkan dulu ya tadi. Saya buka dulu tanya jawab, barangkali ada yang masih pusing, saya nggak lanjut
banyak dulu. Saya buka dulu sesi tanya jawab ya. Buat yang mau bertanya, silakan angkat tangan dulu ya. Nanti saya sebutkan namanya, baru ngasih pertanyaan ya, biar enggak ini ya, biar enggak pada berantakan gitu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, Mas Gatot gimana? Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, selamat malam, Kang Gugum. Ya, Jadi Mas. untuk ya, ketika tadi kita klik reset itu harus pas hijau ya. Jadi kalau ketika hijau kita klik ternyata berikutnya untuk merah itu masih aman ya, karena kan posisi Marty Win itu adalah hijau-hijau maupun hijau ke merah pertama gitu ya. Betul Mas. Nah, kalau kita ngeriset di merah itu nanti hitungannya akan rugi Mas. Oke. Betul. Tapi kalau misalnya kita kegulung merah panjang, terus kira-kiranya kita modalnya nggak kuat, nggak apa-apa di reset aja, gitu. Nanti kita recovery lagi. Gitu. Cut loss berarti. Cut loss nanti hitungannya. Memang layaknya kita cari yang hijau, tapi kalau misalnya dengan delay yang kecil, misalnya delay 10, berarti kan cepat sekali itu. Bisa-bisa nggak nututif mau kita klik itu sudah temponya sudah nggak lagi hijau, mungkin sudah kita terlalu cepat itu ya. Iya. Nah, ini salah satu juga alasan kenapa kita siap Mas. Ini salah satu alasan kita di sini kita bisa menyediakan delay sampai 10. Ya, dengan kecepatan yang maksimal gitu. Ini kita juga di samping itu kita juga menyediakan beberapa di sini pengaman. Supaya apa? Supaya saat kita menggunakan delay kecil atau dengan kecepatan, ini kita bisa meredamnya gitu atau pakai pengamannya. Biar enggak terjadinya kenaikan tren gitu. Ini kita ada sediakan pengaman. Ini reset Marty Win, ada reset win trend, ada balance below, ada reset Marty if win, ada reset win profit, ada reset trade after loss. Ini semuanya fitur-fitur ini disediakan untuk pengaman gitu. Pengaman untuk apa? Pengaman kita supaya misalnya trend kita bisa kita tentukan biar nggak terlalu naik trendnya. Oke, dan satu lagi ada juga profit season. Nah, profit season di sini contoh kita mengisikan 1. Nah, saat kita mendapatkan di sini ya di profit ininya udah mencapai nilai 1 atau lebih, ini akan kembali meriset ke base trend awal. Gitu. Terima kasih, Kang. Ya, ada lagi Mas Gatot? Ya, sebentar itu dulu, Kang. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, buat yang lainnya, buat seputar ini dulu ya. Buat yang saya tadi bahas dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Buat yang masih belum paham soal apa. Oke, buat Zoom kali ini juga kan tadi saya bilang masih ada toleransi buat yang nanya soal fungsi fitur, nggak apa-apa. Silahkan. Udah pada cukup paham? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya lanjut gitu. Ayo gitu, mumpung kita bahas bareng-bareng di sini gitu. Jangan sampai kita malu bertanya nanti sesat di jalan gitu. Kang, tanya lagi, Kang. Oh, silahkan Mas. Ya, jadi misalnya balance kita banyak ya, misal 1000. Kita sengaja pengen
kita sengaja rollnya semakin numpuk, tapi kita lihat dengan kontrol dengan posisi 1000 kita masih aman. Nanti begitu dapat hijau, langsung profitnya akan langsung nutup gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Gimana Mas? Tadi ada agak putus-putus. Oh Boleh gini, diulang? jadi misalnya kita balance kita banyak 1000, jadi 1000 Iya. rupiah. Kita waktu itu ngerol harusnya kalau ngerol itu kan amannya kita segera kita riset ya. Tetapi karena kita yakin bahwa itu balance kita banyak 1000 doge kan, kita sengaja lepaskan gitu sampai nanti misalnya masih berapa 500 atau berapa baru kita riset itu apa ya. Tapi posisinya pas harus riset hijau. Kan ketika itu hijau berarti langsung dapat profitnya kan tinggi gitu ya. Iya Mas. Jadi kita juga kan menurut saya tadi bilang kita juga harus bisa menghitung kemungkinan sambil kita menghitung pola yang angka yang akan keluar gitu Mas. Misalnya contoh tadi kita ya di sini di gulungan ini ya. Saya klik shoot. Misalnya ini baru keluar satu ya, yang angka satunya aja, anggap aja yang keduanya belum keluar. Nah, kita kan menggunakan settingan 100, marti loss-nya 100. Kita ambil dulu, oh di chain sekian, kemungkinannya kalau durasi kita baru sekian, loss trade terpanjangnya kita baru sekian, mungkin paling berapa gitu. Nah, kita juga harus menghitung, Mas. Ini udah loss trade ketiga, 1, loss trade keempat, 2, loss trade kelima, 4, loss trade keenam, 8 gitu. Kalau sekiranya kita misalnya kita udah prediksi misalnya kemungkinan terburuknya 6, kita modal kita masih kuat, ya nggak apa-apa dilanjut gitu. Tapi kalau sekiranya modal kita nggak kuat gitu, kita sediakanlah minimalnya 3 atau 4 lah gitu. 3 atau 4 kali langkah lah buat dari modal kita. Gitu. Kita misalnya modal 1000 nih. Di sini udah minus, misalnya di sininya minus 500. Di sini gulungannya udah 200 misalnya. Nah, misalnya marti loss kita 100 misalnya. Nah, ini padahal gulungannya baru merahnya baru misalnya baru 5. Tapi loss trade terpanjang kita itu udah 12 misalnya. Nah, itu kan maksudnya jauh banget gitu, Mas. Ya kita makanya saya juga kan sering ini pahami pola gitu ya, supaya kita biar tahu kapan harus ngeriset, kapan kita harus lanjut gitu. Nah, kalau buat belajar nggak apa-apa, belajar dulu, kita menggunakannya gulungan kecil gitu. Nah, jangan sampai kita terlalu barbar. Nah, yang barbar itu tuh kita kita nggak ngerti apa-apa gitu, tapi kita mainnya gulungan besar gitu. Itu yang namanya barbar. Tapi kalau kita misalnya main gulungan besar, tapi kalau kita misalnya udah paham cara mainnya harus seperti apa, kapan kita harus itu bukan barbar kan. Jadi ketahanan modal kita yang kolom paling kanan ini ya, Kang ya. Jadi kalau ketahanan kita 1000 dogi, berarti kita nanti memantaunya yang kolom paling kanan nih, yang season itu ya. Ya, kita lihat di seasonnya udah minus berapa. Terus kita juga harus memprediksikan gulungan selanjutnya yang akan keluar. Kita ambil terburuknya aja dulu deh gitu. Merah lagi nih berapa misalnya. Misalnya gulungannya udah 200, merah selanjutnya kan 400 gitu. Kalau kita ngisi marti loss-nya 100 gitu. Nah, di sini juga ya. Misalnya gulungan udah nyampe 4 nih. Kita di gulungan ke-5 berarti ini ya, gulungan ke-5. Sedangkan loss trade terpanjang kita di sini udah 7. Nah, ini kita takut misalnya takut gulungan ini merahnya jadi ke-7 lagi atau ke-9. Nah, gulungan kita di sini udah 4. Udah 4. Nah, modal kita ini kalau digulung merah sampai 7 atau ke-8, modal kita nggak kuat contohnya. Nah, di sini tuh kita bisa riset aja nggak apa-apa, atau enggak. Di sini juga ada fitur shoot sama boom.
Nah, shoot sama boom juga ini difungsikan bukan hanya untuk menaikkan base trade gitu, tapi untuk mengurangi juga gitu. Contoh, di sini kita 4. Kita takut modalnya nggak kuat nih kalau dihajar 2 merah. Kita misalnya takut, tapi kemungkinan besarnya ini akan hijau gitu, 2 lagi. Tapi kalau dilanjut kita nggak kuat, ya kita klik shoot, maka angka yang akan berubah di sini nggak akan 8, jadi 1. Nah, kadang kan ke teman-teman juga sering mengalami saat kita klik reset, pas kita merah, ternyata setelah klik reset itu hijau, atau dua merah dulu terus hijau setelah reset itu. Nah, fungsinya juga kan shoot boom ini ya biar kita nggak kehilangan momen tersebut gitu, momen saat hijau itu tersebut gitu. Jadi shoot sama boom ini fungsinya bukan hanya untuk menaikkan nilai base trade, bukan, tapi juga bisa buat menurunkan nilai base trade sesuai kebutuhan. Ini juga kan kita bisa rubah ke jadi 2, 3 atau berapa. Ini juga bisa dirubah 5 atau berapa. Itu kan misalnya, itu kan misalnya dari merah 4 ya. Terus berikutnya ke 8 tuh kita nggak tahu. Itu nanti merah lagi atau hijau gitu ya. Nah, kita kalau tekan shoot itu kan juga gambling itu. Jadi kalau kita tekan shoot ternyata merah lagi gitu. Malah minus banyak. Tekor gitu. Gimana Mas? Suaranya agak putus-putus. Oh gini. Contohnya ini merah nomor 4 ya. 4. Berikutnya kan 8, misalnya merah lagi ya. Tapi kita kan belum tahu yang 8 itu nanti merah atau hijau gitu ya. Betul. Nah, ketika kita belum tahu tuh, baru pada posisi yang merah tadi yang 4 itu, kita tekan shoot, klik shoot. Nah, ternyata yang keluar yang 8 tuh merah lagi. Itu kan kita nggak tahu itu. Berarti kan juga main gambling gitu. Ini merah, kita perkirakan hijau. Ternyata yang 8 tuh merah lagi, berarti tambah tekor banyak itu. Nah, bukan di sini sih yang menentukan gambling atau enggaknya tuh pemahaman kita Om. Kalau kita main asal-asalan, maksudnya kita mencoba peruntungan, itu kan masuknya ke gambling. Tapi kalau kita udah tahu polanya gitu, pola tersebut gitu ya, kita udah belajar, udah tahu ilmunya, ini nggak akan gambling Om. Ini kenapa saya biarkan gitu ya, karena kata saya juga ini kita di awal di chess, karakter di chess 40-an ini di awal game gitu ya, di awal kita mulai itu merahnya ngambil kita ngambil jeleknya itu 6. Kalaupun saya digulung merah 6, ini modal saya masih kuat. Kita lihat lagi ke modal Om, gitu. Nah, misalnya di sini udah 4 gitu. Tapi kita takut misalnya merah terjadi lagi gitu dan modal kita nggak kuat. Ini kan kita bisa kembalikan ke 1 nih. Setelah 4 kalau kita klik shoot, ini di sininya karena ke 1 Om, bukan 8. Gitu. Jadi lihat dari sisi risiko tadi, ketika posisi 4 merah ya, itu kita ambil posisi shoot atau kita ambil reset, lebih aman mana kira-kira Kang? Sama menyesuaikan ke modal Kang. Menyesuaikan ke modal. Ya, makasih. Bro, kalau di CH 2 sampai 5 maksimal minus berapa, Bro? Oh, itu kalau di 2 ke 5 itu Om, itu bisa nyampe ke 60 Om, 60 ke 70. Kalau seiringnya waktu berjalan ya, terus. Itu ya, tapi kalau di awal-awal, ya namanya juga di awal pasti ya, yang namanya di awal juga merahnya pasti nggak akan banyak-banyak gitu. Ya paling kalau itu bisa ke 30 atau ke 40. Gitu. Berarti di awal 30-40. Kenapa? Iya, itu bisa ke 4. Pokoknya di awal itu bisa sampai dari 60 ke bawah, seiringnya waktu itu bisa 60 ke atas. Itu bahkan ke 70 merah pun bisa. Di 2, kalau 2
dari chance 2 ya. Oke, oke. Oke. Semakin kecil chance yang kita gunakan, merah itu akan semakin banyak. Oke, siap. Halo, halo. Ya, halo. Meneruskan yang tadi Mas ya. Ya, boleh. Jadi kita yang ini yang 8 ini kan. Jadi fungsi sud ini juga berfungsi untuk cut loss tuh maksudnya karena kita memikirkan ketahanan modal. Jadi setelah 4 di bawah ini agar tidak gulungannya lebih besar kita sud, jadi yang hijau itu akan nilainya 1, entah itu jadi hijau ataupun merah gitu Mas ya, artinya pengaman itu maksudnya. Iya, betul Om. Iya. Jadi itu jadinya kita sebut itu bukan gambling jadinya kan karena kita sudah amati dan prediksi. Betul. Ya, makasih. Sama-sama Om. Silakan, misalnya ada yang mau bertanya lagi, Mas Didi, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Ini apa namanya? Misalkan untuk tadi itu untuk pengamanan gitu ya. Biasanya kita ambil profit misalkan 30% dari balance. Beberapa faktor itu kan tadi ada disebutkan dari apa IP dan yang lainnya gitu, dan apa salah satu pengamanannya itu apa namanya, selain yang ada di fitur Android itu juga kita perlu untuk mengganti akun gitu ya. Betul. Nah, mengambil akun misalkan kita, oh ini hari ini kita udah dapat nih 30% misalkan, atau 40% atau 50%. Nah, kita mau ganti akun itu kalau untuk kita memindahkan balance kita ke akun yang baru dengan device yang sama, cuman kita pindahkan lewat redeem gitu dari akun satu ke akun yang baru, cuman masih dalam satu device. Itu juga artinya apa namanya, sudah aman atau belum gitu, walaupun masih dalam satu device. Oke. Ya sebenarnya sih Om ya, tanpa apa ya, kita sisihkan dulu misalnya ya ke device. Sebenarnya aman atau enggaknya tuh yang penting kita saat trading itu kita mengabaikan yang 5 yang saya sebutkan 5 tadi dulu ya. Nah, aman itu kita akan aman, kita terjadi bisa aman saat kita menyadari kenaikan pola gitu. Kalau kita menyadari kenaikan pola, selama itu kita bisa mengantisipasinya itu akan aman Om. Gitu. Maksudnya akan nggak terlalu ngambil risiko banyak gitu. Yang penting kita sadar pola itu naik gitu. Betul. Dan sebenarnya ya Om di sini juga apa ya, nggak ada chance yang aman, settingan yang aman, itu nggak ada gitu. Betul. Semuanya juga mengandung resiko dan apa ya, kelebihannya masing-masing gitu. Yang penting kita pemahamannya udah sampai mana gitu. Yang mungkin sering terjadi dalam satu hari dari durasi ataupun keseringan main gitu ya. Betul. Jadi 1 kali 2 kali atau dengan jangka waktu yang tadi kan disebutkan ya, ada spare waktu 3 jam lah gitu kan. Iya, tapi mungkin karena apa namanya masih dalam satu akun, artinya kita juga kan misalkan ada limit untuk pengambilan profit
tiap hari misalkan 30% atau berapapun istilahnya, kalau misalkan selain dari durasi waktu 3 jam atau lebih itu, atau misalkan bisa dibagi misalkan tiap hari 3 kali, pagi, siang, malam, itu dengan napas per waktu yang cukup panjang gitu ya. Itu pun artinya misalkan kita ambil pagi kita udah profit misalkan 5%. Nah, kita terus lanjutkan di siang hari dengan separuh waktu mungkin lebih dari 3 jam gitu. Itu pun kan artinya selama pada posisi kita main itu tidak memperhatikan pola, dengan separuh waktu yang lebih dari 3 jam itu pun masih berpotensi ya, artinya masih bisa kegulung juga artinya gitu. Nah, betul Om. Itu juga kemungkinan itu bisa terjadi juga. Nah, yang penting itu kan kepemahaman kita sadar gitu akan adanya kenaikan loss rate gitu, kenaikan pola, dan cara antisipasinya. Gitu. Memang berarti lebih ditekankan pada pola-pola yang muncul gitu ya. Betul Om. Betul. Itu yang ngaruh besar banget gitu. Yang paling besar gitu di situ ya. Betul Om. Oke. Iya, itu aja sih Om. Terima kasih informasinya. Ya, makasih Om. Oke, buat yang lainnya, masih ada yang mau bertanya? Silahkan yang lainnya, kalau ada yang masih mau bertanya. Oke, gini ya, saya menginfokan ya ke teman-teman. Nanti kita akan mengadakan lagi roadshow ya untuk tanggal 8. Kita akan road to Jogja ya. Buat teman-teman yang ada di daerah sekitaran Jogja, boleh hadir ya. Kita edukasi langsung offline ya, langsung bertatap muka. Kita akan juga adakan roadshow di Jogja. Dan yang buat daerah lainnya juga yang mau kita edukasi secara offline ya, teman-teman boleh hubungi saya atau admin yang lain. Misalnya contohnya, Om ini di daerah Bekasi ada 20 orang mau diedukasi secara langsung, tepatnya ada di sini gitu. Nah, kita juga bisa datang nanti di kota manapun yang sekiranya kita yang untuk sekarang mungkin kita lebih fokuskannya pokoknya di Pulau Jawa dulu ya. Nanti juga insya Allah kita juga bisa aja gitu ya mengadakan keluar pulau gitu ya. Ya mudah-mudahan kami bisa gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya pokoknya selama teman-teman dukungan ROS itu juga keluar pulau pun untuk edukasi secara offline itu nggak akan menutup kemungkinan ya teman-teman. Ya silahkan Mas Gatot, ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, tadi terima kasih atas dukungannya tim manajemen Andres kalau mau masuk kemana-mana. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan aja kitanya ya diberi kesehatan, diberi kelancaran buat roadshow-nya ya, supaya kita juga bisa
benar-benar membimbing teman-teman gitu ya, para member Andros biar bisa profit gitu ya. Ya, Iya, kita juga kan di sini kita juga membentuk atas nama apa ya, manajemen RBS ya. Kita di sini emang benar-benar ingin gitu ya mengutamakan banget edukasi ke member-member kita gitu, biar supaya kita profit. Nah terus kan ada juga nih, ada orang yang mungkin bertanya-tanya, Mas, apakah dari manajemen nggak rugi kalau membernya misalnya profit terus gitu? Yang jelas di sini kan kita nggak akan rugi gitu. Kalau teman-teman kita kalau teman-teman kita profit semua ya, member-member kita profit semua, yang jelas itu kita nggak rugi sama sekali gitu. Kan kalau apa ya, teman-teman, bahkan kalau teman-teman yang loss gitu ya, itu kan larinya langsung ke uang broker, bukan ke manajemen. Manajemen ngambilnya dari mana sih gitu kan ya? Ya kita dapatnya kan di situ kan, setiap kali teman-teman ada penarikan, setiap kali teman-teman ada profit kan ada potongan setiap penarikannya 1 doge gitu. Di sini kita cuma ngambil sedikit, tujuan kita emang hanya untuk berbagi. Mudah-mudahan ini juga kita bisa memperlancar kita buat edukasi kemana-mana gitu. Dari 1 doge itu, mudah-mudahan gitu. Sebagai ladang amal tim manajemen Ya, Andros. betul. Kita di sini benar-benar mengutamakan edukasi ke teman-teman apa ya, kan juga kita sama-sama manusia gitu ya, semua kita bersaudara gitu. Terima kasih. Iya. Mantap dulu. Oke, ada yang masih bertanya enggak? Ini kita udah lumayan malam nih. Halo Mas, Ya, silakan Pak. boleh saya tanya sedikit tadi karena sedikit menyinggung tentang crit atau redeem, apa fungsinya kalau boleh saya tahu ini? Ini yang belum saya paham ini. Oke Mas, jadi crit redeem di sini kita buat memindahkan balance antar akun, antar akun Andros. Oh ya ya ya. Misalkan saya bikin akun baru, gimana teknis pemindahannya? Kita copy wallet yang baru, postnya di mana? Tempel. Kita pertamanya nih di Mas Koko ya. Tadi yang pertama yang layarnya kecil. Nah, modalnya kan tadinya di situ 100. Nah, Mas Koko bikin crit redeem. Dia tuliskan di sini pertama ininya dulu. Misalnya nih balance kita 104, 104, atau kita misalnya mau bikin 50 aja. 50. Nanti kita crit now, Om. Nanti kita create now. Kita create now. Setelah create now itu kita muncul kode Om di sini di bawah. Nih di yang putih ini muncul kode seperti ini. Nanti kita masukkan kodenya di akun, misalnya ini akun pertama ya. Kita bikin kodenya di akun pertama. Kita bikin create now. Kita klik. Nanti gini di sini akan muncul kodenya Om. Nanti kita salin ke akun yang kedua, tulis di sini. Nah setelah itu redeem now. Gitu. Oh ya, jadi yang 50 itu akan pindah ke akun yang baru. Betul. Oh iya iya ya. Oke deh, oke ngerti Ini saya. di sini kalau crit redeem ini tanpa ada potongan Om. Oh berarti dari akun tidak ada potongan. Ya, kan kami di sini juga ya belajar dari robot-robot yang lainnya, robot-robot sebelumnya juga. Di sini kan apa ya, kita sering juga menyarankan ganti akun. Jadi kita memfasilitasinya dengan adanya crit redeem ini gitu. Oke. Ya, di Andros ini kita Oke, akan terus makasih. Om, akan terus apa ya, kita akan terus nambah-nambah fitur, pokoknya makin bagus lah gitu. Buat teman-teman juga mungkin ada yang kasih masukan boleh ya, kirim saran-sarannya, mau dibuat apa mungkin nanti sarannya kami tampung dulu, kami kaji ulang gitu ya, sekiranya kalau emang ini bagus, misalnya kalau ini apa bisa maksimalin robot gitu, nanti kita buatkan seperti itu. Oke, makasih penjelasannya. Ini yang saya sempat tadi terpikirkan. Ya, makasih penjelasannya, Mas. Siap, Om, sama-sama. Oke, yang lainnya.
Silahkan, mumpung masih ini. Ini juga udah lumayan agak malam sih ya. Iya. Kang mau tanya lagi, nanti rencananya itu dalam seminggu untuk pemula itu berapa kali season untuk yang bagian strategi yang maksudnya ilmunya sudah agak mendingan sudah itu dalam 1 minggu berapa season Zoom gitu Kang rencananya? Oke, buat ininya ya, buat yang pemula 2 kali pertemuan dalam seminggu, pertemuan Zoom ya. Buat yang ke strategi 1 kali. Nanti pokoknya nih mulai hari Senin ya, Senin yang akan datang nih, itu kalau kita bahasnya sesuai jadwal ya. Ya, nggak ada toleransi lagi ya, teman-teman. Jadi biar teman-teman supaya cepat berkembang gitu. Ya, sama-sama Om. Nanti kita infokan di grup ya. Oke, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu ya, nanti saya akan adakan giveaway ya setiap seminggu sekali di hari Sabtu. Ya. Syaratnya harus follow dan ini ya subscribe channel resmi kita. Nanti kita akan pilih akan kita undi ya mana yang udah follow sama subscribe gitu ya. Nanti kita akan kirim kode redeemnya itu antara ke email Google-nya atau ke akun Instagram-nya. Channelnya di Instagram ya? Ada channel YouTube Om, channel YouTube sama Instagram. Channel YouTube-nya ini ya kata kuncinya buat Android aja ya? Itu ada di grup Om, udah di-share. Mungkin nanti akan di-share lagi. Ya, nanti ada di-share lagi nanti. Belum lihat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Om. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi nggak? Udah lumayan malam nih. Iya, teman kita yang sidrap itu sudah jam 10 lebih. Iya ya, itu ada yang di Sumatera juga tadi udah jam 10 lebih. Oke, gimana nih terakhir nih pertanyaan terakhir saya? Ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak, saya tutup dulu sampai sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kayaknya sudah saatnya istirahat. Udah ya, cukup mungkin teman-teman ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Gugum, terima kasih Pak Koko. Sama-sama. Oh, makasih juga. Saya tutup aja ya kalau nggak ada yang bertanya lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung Andros ya, yang udah menyempatkan waktunya buat ikut Zoom juga. Semoga kita juga Andros ya dan juga manajemen RBS supaya bisa melayani teman-teman semua dengan baik. Kita juga semoga bisa terjamah semuanya ya, member-member Andros yang di luar pulau pun mudah-mudahan kami juga bisa hadir ke sana secara langsung ya. Tetap dukung terus ya kita Andros ini dengan manajemen RBS ya teman-teman ya. Oke, makasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Zoom hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.